Ini pendopo dan kantor-kantor ini ya, dulu ini full ya galeri UMKM ya. Sekarang sudah beralih fungsi ya. Ada kantor Bank Jatim, ada kantor BPR ya, ada UPT Dishub ya. Dan di belakang sana itu dulu tuh galeri UMKM semua ya. Semoga aja Bupati Sanusi didampingi Latifah ini ya, dia bisa mengembali menghidupkan akal waras, akal cerdas ya, bahwa tempat ini keperuntukannya itu untuk memfasilitasi UMKM. Jadi dikaitkan dengan programnya Prabowo Subianto selaku Presiden RI yang keren ya. Ini harus dipulihkan kembali sebagai sentra UMKM. Semoga mulai bupati ya, kepala dinas, camat, sampai lurah, sampai RW, RT ya, itu betul-betul ada sebuah sinergitas. Jadi bupati ya, berpikirnya harus untuk rakyat ya, yang selama ini gampangannya para pejabat itu lebih memperkaya diri ya. Sekarang betul-betul harus merubah mindsetnya, kita harus bicara rakyat dan rakyat. Jadi untuk itu supaya dikembalikan gedung ini sebagai sentra UMKM ya. Jadi puluhan tahun yang lalu ini sebagai sentra UMKM begitu megahnya ya. Jadi kelihatan pemerintah itu betul-betul peduli kepada rakyat. Nah, beberapa tahun belakangan ini pemerintah sama sekali nggak ada kepedulian ya, sehingganya tempat yang megah yang diperuntukkan untuk UMKM ini sekarang beralih fungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang berada di pendopo X Kawedanan Singosari ya. Dulu lokasi ini ya pernah difungsikan sebagai sentranya UMKM ya. Jadi semua gedung yang ada di sini ya, itu sekarang dipakai gedung Bank Jatim, itu dipakai Arta Kanjuruan ya. Terus juga ada nggak tahu kantor apa yang di belakang. Jadi kabupaten ini kaitannya dengan kepedulian kepada UMKM ini mundur begitu jauhnya ya. Sehingga tempat yang strategis ini yang seharusnya diperuntukkan untuk rakyat ya, dipakai kantor-kantor ya. Nah, saya kira kantor kalaupun nggak di tempat strategis ini menurut saya nggak ada masalah. Jadi beberapa puluh tahun yang lalu ya, itu di sini tuh gampangannya galeri ya, UMKM itu begitu megahnya di sini ya, begitu megahnya. Terus di era kepemimpinan berikutnya ini terbengkelai ya, menurut saya ini terbengkelai sekarang ini ya. Sehingga optimalisasinya ini bukan ke rakyat lagi ya, tapi difungsikan oleh kantor-kantor ya. Dulu di situ ada kantor pariwisata ya, tapi nggak tahu sekarang rupanya juga sudah kosong ya. Semoga dengan adanya terpilihnya Bu Latifah yang mendampingi Sanusi ini ya, kan Bu Latifah dulu kan juga ingin mencalonkan jadi N1 ya. Tapi sekarang menjadi N2-nya dari Pak Sanusi. Ya semoga Bu Latifah ya yang erat kaitannya dengan keberadaan lembaga-lembaga Banom khususnya ya. Saya akan mau bicara Banom. Semoga Bu Latifah ini ya
ngeh nyambung ya. Jadi keberadaan Banom yang selama ini ya, jadi mulai dari kayak Muslimat, Fatayat, PPNU, IPNU, ya, Ansor, Banser, ya, terus Pagar Nusa, ya. Ini lembaga-lembaga tersebut terkesan apa ya? Dikatakan aktif, ya, ya. Tapi saya melihatnya kurang bisa diketahui oleh masyarakat keberadaannya lembaga-lembaga yang banyak tadi. Ya. Dalam artian apa? Ya. Saya sangat berharap ya, semoga dengan terpilihnya Bu Latifah mendampingi N1, ya, ini Bu Latifah ini punya ide gagasan bagaimana harus ada pemikiran tuh linear dengan Presiden Prabowo Subianto, ya, kaitannya dengan UMKM naik kelas, ya, kaitannya dengan bagaimana masyarakat ini betul-betul tersenyum di bumi pertiwi yang merdeka ini. Ya. Dari sinilah ya kami punya usulan ya, agar lembaga-lembaga yang hidup, sih lembaga itu hidup ya, aktivitasnya juga ada ya. Tapi saya ingin tingkatkan lagi ya, bagaimana lembaga-lembaga tadi hidup ya, bagaimana juga yang ada di lembaga tadi juga bisa mencari kehidupan di situ. Maksudnya apa? Mindset bisnis itu harus mulai ditanamkan kepada lembaga-lembaga tadi. Ya. Terus jangan berpikir Pak Haris salah, itu kan lembaga agama. Ya. Nggak boleh itu bisnis. Goblok menurut saya. Ya. Jadi di saat lembaga-lembaga tadi ya, misalkan orientasinya ke bisnis juga, itu enggak salah. Ya. Justru akhirnya nanti semakin semangat di situ. Ya. Soalnya apa? Di samping di kegiatan lembaga yang positif tadi, ternyata juga ada peluang bisnisnya. Ya. Nah, sehingga keberadaan lembaga tersebut akhirnya lebih smart. Ya. Nah, dengan cara apa? Bagaimana kalau Banom-Banom tadi ya, yang keberadaannya di setiap desa tadi ya, bikin rumah YouTube. Ya. Misalkan Muslimat, Fatayat, PPNU ini misalkan keberadaannya di beberapa RW ya, misalkan konsep saya ini kan rumah YouTube ini kan coveragenya 1 RW ya. Nah, bagaimana misalkan Muslimat yang di RW itu bikin rumah YouTube ya, di PPNU misalkan yang di RW lain bikin rumah YouTube ya. Untuk kejelasannya program rumah YouTube ya bisa dilihat di channel Warisbi. Semoga dengan terpilihnya Bu Latifah mendampingi Sanusi ya, itu bisa menghidupkan kabupaten lebih smart. Oke, kita akan dulu ya karena mau ada azan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.